Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas kalian. Apa kabar? Semuanya baik ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan hari ini kita akan kembali bertemu dengan saya, Bu Adianti Nurjana, dalam mata kuliah Government Public Affairs ya. Kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang e-government, kemudian bagaimana pemerintah sekarang ini ya sangat punya upaya-upaya bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat ya, dengan publiknya melalui government dan juga bagaimana sistem pelayanan publik itu semakin ditingkatkan, kemudian bagaimana aduan dan sebagainya itu semakin diperhatikan. Nah, sekarang pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pemerintah itu juga memiliki peran besar ya untuk berkomunikasi dan juga komunikasinya tidak hanya secara eksternal begitu ya teman-teman, tapi juga di dalam organisasi pemerintah itu sendiri ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang komunikasi internal dalam organisasi pemerintah ya. Sudah siap teman-teman? Sudah ya? Baik, saya akan lanjutkan. Nah, beberapa hal agenda yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Kita akan bicara tentang yang namanya humas pemerintah. Kenapa sih harus saling berkomunikasi, khususnya di internal organisasi mereka, apa tujuannya gitu ya, ruang lingkupnya, manfaatnya, dan juga hasil komunikasi organisasi itu sendiri. Juga di sini nanti kita akan bicara tentang fungsinya, kemudian skopnya, bahkan prinsip-prinsip ya yang harus dimiliki begitu ya ketika pemerintah itu melakukan komunikasi secara internal gitu ya. Beberapa kita akan bahas. Baik, nah kita akan membahas tentang pengertian dulu ya teman-teman ya. Jadi pengertian dari komunikasi internal di organisasi pemerintah itu adalah untuk membantu para pemimpin menginformasikan dan melibatkan karyawan ya dengan cara yang memotivasi untuk memaksimalkan kinerja mereka dan menyampaikan strategi bisnis secara paling efektif. Artinya bisnis di sini bukan bisnis secara ini ya teman-teman ya, bisnis profit begitu ya, tapi sebagai pemerintah itu memang memiliki urusan ataupun memiliki tugas peran tupoksi masing-masing. Sehingga fungsi dari komunikasi di internal ini adalah untuk membantu menginformasikan pelibatan sesama mereka atau karyawan ya dengan cara saling memotivasi sehingga memaksimalkan kinerja mereka seperti itu ya. Kemudian juga begitu ya, ini juga kita bicara tentang yang namanya komunikasi internal organisasi itu. It is a function that acts as an organization problem solver. Artinya ini juga bisa membantu mengatasi permasalahan ya. Kemudian juga bagaimana to understand the implication of big stuff. Artinya juga ini juga bisa membantu bagaimana saling memahami antar internal itu, antar staff begitu ya. Sehingga nanti ketika membuat decision atau keputusan-keputusan organisasi ini juga bisa keputusan itu bisa dipahami, keputusan itu bisa menjadi sebuah keputusan yang aspiratif ya karena adanya komunikasi di internal organisasi. Itu ya. Kemudian juga internal komunikasi di pemerintahan ini juga bisa memberikan ya give honest feedback gitu ya. Jadi bisa memberikan bagaimana karena ada komunikasi dua arah begitu ya sehingga ada kejujuran, ada fairness begitu ya, feedback antara masing-masing yang terlibat di dalam organisasi itu. Ya, seperti itu. Sehingga yang namanya komunikasi organisasi ini memiliki peran yang strategis teman-teman ya. Yang berikutnya ya ini sebagai media ya atau mediator ataupun komunikator, fasilitator begitu ya agar seluruh staf itu memahami visi misi organisasi dan juga memotivasi untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kita paham ya teman-teman bahwa pemerintah itu punya peran begitu ya bagaimana kalau kita bicara membahas pemerintah itu adalah fungsinya adalah public service gitu ya, pelayanan publik dan juga bagaimana agar supaya citra atau reputasi pemerintah ini positif ya di mata seluruh stakeholders. Dan yang berikutnya adalah listening a service, ya. Artinya membantu organisasi mendengar gitu ya, mengidentifikasikan isu-isu terkait kebutuhan staf ya dan juga apa sih yang menjadi tujuan yang dicapai organisasi tersebut ya. Baik. Nah,
Kalau tadi saya sudah sampaikan beberapa pengertian ya, pengertian dari komunikasi organisasi internal begitu ya. Nah, ini kita bicara tentang pentingnya apa. Kita paham bahwa yang namanya komunikasi itu harus ada two way communication, ada dua arah. Sehingga tercipta saling pengertian satu sama lain. Sehingga ketika kita bicara tentang komunikasi internal yang efektif ya dan efisien untuk pemerintah atau lembaga publik ini adalah harapannya begitu ya dapat memungkinkan pekerjaan staf itu akan lebih berefektif. Artinya ketika ada komunikasi dua arah, pimpinan tahu ya apa yang menjadi kesulitan dari bawahannya misalnya, kemudian bawahan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan dari ataupun yang diinginkan oleh pimpinan, itu dia juga akan bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dan misi organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah penting komunikasi internal organisasi ini karena dampaknya itu jelas ya untuk meningkatkan kinerja. Ya, kemudian akhirnya ketika kinerja organisasi itu baik, kalau kita bicara tentang humas pemerintah ini kan lebih kepada public service ya, artinya ya pelayanan publik itu menjadi lebih baik dan akhirnya masyarakat atau stakeholder atau publik ini semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Berikutnya kenapa penting gitu ya? Karena memang adanya komunikasi dua arah atau komunikasi internal ini akan membuat begitu ya tim kerja ini saling berkoordinasi, saling berkolaborasi, bekerja sama begitu ya. Dan yang tadi yang paling penting adalah pelayanan publik ini menjadi lebih maksimal, lebih optimal dan eh, humas pemerintah ya sebagai fungsi public service itu juga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah di awal tadi ketika menjadi apa namanya komunikasi itu dua arahnya baik begitu ya. Ini juga akan sangat berkontribusi ya dalam bagaimana mengembangkan iklim organisasi yang kondusif. Artinya ya tidak ada konflik gitu ya karena antara pemerintah atau di internal itu antara pimpinan dan bawahan itu saling mudah untuk berkomunikasi, saling cair, saling bekerja sama, saling support satu sama lain sehingga iklim komunikasinya itu menjadi kondusif ya sehingga organisasi pemerintah itu akan sangat banyak melakukan hal-hal yang memudahkan gitu ya pekerjaan-pekerjaan itu lebih mudah dan akhirnya ya public service itu bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan untuk melayani masyarakat. Ya, nah saya akan menyampaikan beberapa hal begitu ya terkait dengan ada 4 elemen penting ya dalam ketika kita berkomunikasi di internal gitu ya. Yang pertama adalah naratif strategi, kemudian kepemimpinan, ya, kemudian adanya iklim keterbukaan dan adanya integritas ya. Kita akan bicara tentang bagaimana yang namanya naratif strategi. Kemudian pentingnya ini adalah adanya kepemimpinan, ya. Kemudian adanya iklim yang saling terbuka sehingga mudah untuk menyampaikan pendapat dan juga jangan lupa integritas itu apa ya? Tidak hanya sekedar menyampaikan tapi benar-betul ketika menyampaikan dia juga melakukan gitu ya. Jadi tidak hanya orang bilang omdo gitu ya, omong doang, tapi ya dia juga melakukan. Nah, kita bicara tentang naratif strategi gitu ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah ketika kita bicara naratif strategi itu ya uh, kita harus tahu ya siapa sih yang menjadi organisasi kita itu visi misinya apa, nilai budayanya itu apa gitu ya. Jadi itu akan sangat berdampak begitu ya bagaimana bentuk komunikasi di dalam apa namanya internal kita. Misalnya kalau di UMY itu kan sangat kental dengan bagaimana visi misi ya unggul islaminya gitu ya kemuhammadian Islam dan kemuhammadiahan budaya kita juga namanya budaya Islamik gitu ya. Jadi ada di situ ada inovasi, ada juga eh, apa ya ada al-Islam dan kemuhammadiahannya gitu ya. Nah ini sehingga strategi ini juga tidak bisa jauh ataupun harus relate dengan visi misi dari organisasi. Artinya ketika kita berkomunikasi ya
jangan sampai komunikasi itu justru apa ya, jauh dari visi misi organisasi kita. Contohnya apa, Bu? Misalnya di UMY kan kita punya budaya Islamik ya. Artinya bagaimana eh, semua gitu ya, karyawan, dosen dan tendik ataupun karyawan UMY atau pegawai UMY itu harus tahu bagaimana bagian dari UMY ini adalah bagian dari Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga ya jangan sampai komunikasi kita gitu ya itu justru jauh dari nilai-nilai Muhammadiyahan ya. Misalnya ketika kita menggunakan atau berkomunikasi begitu ya, eh, mungkin maksudnya bagus gitu ya. Cara berkomunikasi kita lebih mudah, tapi tidak sesuai dengan syariat gitu ya misalnya. Atau tidak sesuai dengan siapa sih yang menjadi audiens kita. Saya contohnya ketika kita akan menyampaikan pesan gitu ya, pesan tapi atau kita akan membuat sebuah pesan kemudian atau kita akan melakukan rapat gitu ya. Rapat itu kan sebenarnya bentuk komunikasi juga kan. Rapat tapi justru di jam maghrib gitu ya. Kita bikin Zoom online misalnya itu sering sekali itu. Kita akan bikin rapat meeting melalui Zoom gitu ya tapi di saat maghrib gitu ya. Itu justru mungkin nanti akan berdampak buruk gitu ya ketika teman-teman akan memaksakan bahwa ini harus selesai kita harus menyampaikan di jam sekian gitu ya. Itu artinya dalam strategi naratif itu nanti Anda bisa melihat bahwa dampaknya tidak baik gitu ya karena Anda tidak melihat memahami visi misi nilai budaya organisasi Anda gitu ya. Nah, ini nih yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman akan melakukan komunikasi internal dengan siapa atau organisasi nilai budaya visi misi itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian Anda juga harus melihat bagaimana tim Anda kan punya tim ya. Semua kalau di organisasi itu kan tidak sendiri. Organisasi itu kan uh, kumpulan dari individu-individu yang punya tujuan yang sama begitu ya. Nah, itu pasti terdiri dari orang-orang gitu ya, nggak punya sendiri. Sehingga Anda harus punya relationship yang kuat gitu ya. Dan juga Anda harus mampu bisa punya tujuan prioritas ya yang sesuai ya dan akhirnya Anda harus bisa mengemas pesan dan juga sebelum membuat pesan-pesan itu sesuai atau tidak Anda harus melakukan riset. Riset itu artinya kan Anda harus melihat sekeliling Anda siapa yang menjadi audiens Anda ya dan juga akan melakukan evaluasi, membangun jaringan dan kolaborasi dan akhirnya nanti kita akan melihat terciptanya iklim komunikasi organisasi yang kondusif. Ya. Nah, kita bicara tentang komunikasi organisasi tadi ya. Ini sebenarnya ada peraturan menteri ya. Menpan nomor 28 tahun 2011 tentang bagaimana sih pedoman komunikasi organisasi di lingkungan pemerintah itu ternyata ada ya, teman-teman. Nah, karena nanti teman-teman silakan download ya. Itu ada beberapa poin ya. Artinya eh, apa namanya komunikasi organisasi di internal itu penting gitu ya. Salah satunya tadi untuk bagaimana agar supaya tercipta komunikasi yang kondusif ya, iklim komunikasi yang kondusif sehingga eh, tugas misi dan praktisi pemerintah humas pemerintah itu masuk gitu ya. Karena misi praktisi humas pemerintah itu kan yang pertama membangun citra dan reputasi positif. Kemudian membentuk opini publik yang positif ya kemudian menampung dan mengolah aspirasi masyarakat ya. Kemarin saya sampaikan bahwa pemerintah itu dengan tutup telinga, tutup mata gitu ya, tapi mereka harus bisa mendengar, melihat gitu ya dan memahami aspirasi dari bawah atau dari masyarakat. Kemudian berikutnya mengklasifikasi data ya agar informasi itu berkembang gitu ya. Artinya ya kita harus cek and dicek ya data-data itu apakah itu sesuai atau tidak. Kalau tidak ya silakan diklarifikasi misalnya. Dan yang terakhir adalah yang penting sekali, ya tugas humas pemerintah itu ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah ya dan program kebijakan pemerintah supaya secara masif dipahami oleh masyarakat dan masyarakat juga akan memahami itu, melakukan itu begitu ya dengan secara sukarela, artinya tidak terpaksa dan itu butuh partisipasi masyarakat. Ya, teman-teman ya, sehingga nanti tercipta good governance ya. Kemarin teman-teman sudah baca ya tentang apa sih good governance ya. Salah satunya ya pemerintah
apa yang bersih dan berwibawa itu ya memang harus punya gitu ya komunikasi yang baik gitu ya dengan masyarakat yang memang itu dikelola dengan baik. Baik, nah kita bicara tentang komunikasi organisasi di internal itu juga Anda harus paham bahwa komunikasi di internal organisasi pemerintah itu tidak sendirian gitu ya. Ini dilakukan begitu ya, baik antar instansi, ini akan berdampak ataupun berguna gitu ya ketika komunikasi itu dilakukan antar instansi di dalam itu dengan pemerintah pusat. Kemudian antar instansi dengan pemerintah daerah, gitu ya. Antar instansi dengan pusat dan daerah. Dan juga termasuk bagaimana public information di luar ya, di luar komunikasi internal itu berfungsi juga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan yang penting sekali sebetulnya dampak dari adanya komunikasi internal yang baik gitu ya, itu bisa menciptakan ya atau membangun opini positif di mata masyarakat. Ya, sehingga harapannya tadi sistem adanya komunikasi organisasi yang baik begitu ya, itu kalau arus informasinya juga tertata, terpadu gitu ya. Kemudian pelayanan informasi juga menjadi optimal, adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ya. Dan yang terakhir adalah ini hubungan komunikasi organisasi antar instansi baik itu pusat, daerah itu semakin baik ya, seperti itu. Sehingga sekarang sudah ada e-government itu bukti ya, artinya upaya-upaya pemerintah juga untuk bagaimana melakukan tadi ya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi karena biasanya sistem itu tidak sendirian ya teman-teman ya. Kita kemarin udah lihat ya, misalnya ada beberapa kayak kemarin ya apa Mas Wapres gitu ya, SIM-nya Mas Wapres menyapa dan sebagainya. Kemudian ada apa SIM yang lain gitu ya, SIM informasi yang lain gitu ya. Itu itu memang biasanya integrasi antar antar instansi gitu ya, tidak sendirian. Itu teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah kita akan bicara ini ya teman-teman tentang fungsi dari komunikasi organisasi. Ya. Yang pertama adalah fungsi informatif. Yang pertama adalah fungsi informatif. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan informasi ya kepada masyarakat atau publik begitu ya sehingga masyarakat itu tahu ya memahami pesan yang kita sampaikan. Kemudian fungsi instruktif. Nah, instruktifnya lebih kepada bagaimana pemerintah itu mewajibkan, menginstruksikan, memerintahkan gitu ya pada seluruh publik atau masyarakat ya terhadap kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang sudah dimiliki oleh pemerintah. Ada juga fungsi edukatif. Ini bisa memberikan panduan pembelajaran begitu ya dalam menjalankan komunikasi. Persuasif ini lebih kepada bagaimana fungsi ini bisa mendorong atau mengajak ya untuk menggunakan pedoman-pedoman ini. Regulatif ya tadi sesuai dengan aturan-aturan atau undang-undang. Integratif. Nah ini juga fungsi untuk menyatukan penyamaan persepsi, komitmen, rasa memiliki dan tanggung jawab ya. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan mediasi ya antar instansi dengan mengelola komunikasi organisasi. Ini adalah beberapa fungsi-fungsi dari komunikasi organisasi. Baik, nah ini metode yang digunakan memang banyak teman ya. Ada juga melalui tatap muka, jelas ya. Kita bicara komunikasi dua arah, ini komunikasi tatap muka, komunikasi secara publik, secara besar ini juga bisa juga artinya mungkin dengan media yang sifatnya massal gitu ya. Misalnya dengan apa namanya tadi ketika kita mensosialisasikan program-program pemerintah gitu ya, dengan medsos itu komunikasi publik sifatnya atau komunikasi organisasi sifatnya formal ya dengan rapat ya. Nah, ada juga komunikasi organisasi non formal ya, misalnya dengan ada kegiatan-kegiatan outbound, kegiatan-kegiatan apa namanya? Arisan keluarga, ini kan non formal, tapi itu juga sangat efektif ya bagaimana supaya tercipta komunikasi yang kondusif ya di internal organisasi dan juga komunikasi sifatnya massal. Massal ya, dengan media massa dengan apa namanya? Media-media
radio, televisi, ya, cetak, dia online cukup masalah sekali. Nah, berikutnya kita bicara tentang iklim komunikasi, ya, sehingga kalau saya bilang tadi fungsinya adalah salah satunya untuk bagaimana menciptakan iklim komunikasi yang kondusif, supaya dengan adanya komunikasi yang kondusif itu antar pegawai di internal humas gitu ya, pemerintah itu saling mendukung, saling support satu sama lain, berpartisipasi dalam membuat keputusan gitu ya, membangun kepercayaan atau saling percaya, membangun keterbukaan ya, dan juga akhirnya mengkomunikasikan tujuan ya organisasi itu lebih jelas, dan sehingga mereka juga lebih mudah untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi karena saling satu sama lain saling memahami gitu ya, tahu tujuan masing-masing. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang hasil komunikasi organisasi yang baik ya, yang pertama adalah good image ya. Tadi pemerintah kalau di internal kita tidak ada konflik, tugasnya juga bisa optimal gitu ya. Itu citranya positif gitu ya. Kemudian ada goodwill yang baik ya, artinya ada goodwill, ada etikat yang baik, mutual understanding ya antar antar pimpinan dan bawahan dan sesama ya. Adanya saling kepercaya satu sama lain, saling menghargai, saling bertoleransi, dan tadi intinya iklim komunikasi di situ menjadi kondusif. Nah, kita akan bicara tentang scope ya, scope dari internal public relation ya. Yang step one itu ya kita harus tahu toolsnya atau tekniknya, bagaimana mengidentifikasi siapa sih yang menjadi internal public kita. Ya internal public kita itu kan pimpinan ya, kemudian bawahan kita, kemudian sesama kita, itu internal public kita. Kemudian setelah itu ya kita akan melakukan planning communication. Jadi kita akan merencanakan siapa yang menjadi audiens kita, bagaimana caranya, apa medianya, kapan waktunya, di mana tempatnya ya. Kita harus jelas begitu ya, harus bisa sesuaikan dengan audiens itu. Kemudian setelah itu kita baru tahu ya, planning seperti apa tadi, kapan, di mana, waktunya, apa media yang kita gunakan, pesannya apa, konten pesan yang akan di-highlight apa, itu kan. Nah, setelah itu baru kita akan membuat plan ya, dan juga membuat budgetnya seperti apa. Sehingga nanti step terakhir adalah report result. Artinya kita akan melihat apakah komunikasi internalnya efektif atau tidak dengan cara kita lihat apakah yang kita rencanakan sesuai nggak dengan apa yang ingin kita apa namanya ditujukan ya. Artinya kita harus tahu bahwa misalnya poinnya adalah kita akan menyampaikan, sosialisasikan tentang kebijakan di internal kita, apakah mereka semua paham dengan apa yang kita sampaikan ya. Nah, itu kita akan lihat di step terakhir ya, reporting result ya, bagaimana si audiens ini bisa memahami pesan-pesan yang kita sampaikan dan mereka akan melakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini saya sampaikan ya. Kita akan lihat ya bahwa inilah apa namanya jenis-jenis ataupun directional communication ya di dalam organisasi gitu ya. Yang pertama adalah downward. Downward itu dari informasi ya, dari yang atas, downward itu dari atas ke bawah. Jadi komunikasi yang sifatnya biasanya tadi instruktif tadi ya. Jadi arahan dari pimpinan ke bawahan itu downward. Kemudian bisa juga horizontal sesama. Itu biasanya fungsi-fungsi yang sifatnya koordinatif, informatif ya, persuasif ya. Dan upward itu dari bawah ke atas. Itu lebih kepada bagaimana kita menyampaikan keluhan, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita menyampaikan saran, masukan ya. Kalau downward kan apa? Dari atas ke bawah misalnya arahan, instruksi ya. Ini adalah multi directional communication di dalam organisasi. Dan prinsipnya, nah kita teman-teman harus tahu ya, ada prinsip-prinsip dalam menjalin ataupun membangun komunikasi internal di organisasi. Yang pertama harus konsisten dan kontinu. Artinya ya konsisten waktunya, tepatnya, continuity-nya. Jadi kalau kita mau menyampaikan dalam rapat di internal ya harus yang rapatnya itu harus rutin ya teman-teman, ada rapat bulanan, mungkin ada rapat dalam 1 minggu, konsisten aja continuity-nya. Dan rapat itu memang digunakan sebagai salah satu media komunikasi internal ya di organisasi yang efektif. Kemudian konteks
of message dan customer benefit. Artinya ya sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, kemudian customernya siapa itu menyesuaikan teman-teman. Maksudnya apa Bu? Ya kita kan lihat media habit mereka. Misalnya, oh ada nih di internal kita itu memang mereka nggak terlalu ini ya, terlalu support misalnya dengan media-media yang sifatnya high tech. Misalnya sekarang kadang pakai Zoom ya rapatnya. Kalau di tempat saya gitu ya, ada juga yang karyawan itu ya tidak sangat apa namanya familiar gitu ya dengan Zoom ya. Kalau bisa ya kita nggak usah meminimalkan itu ya. Kalau tidak harus pakai Zoom ya kita pakai komunikasi secara langsung tatap muka gitu ya. Karena mungkin yang kita ajak rapat itu banyak orang-orang tua yang tidak terlalu support dengan teknologi baru misalnya. Kita harus tahu konteks of message dan kemudian message-nya itu kalau harus disampaikan secara langsung ya bagusnya secara langsung karena itu kalau menggunakan media itu kadang ya kebanyak ininya ya banyak gangguan misalnya ya ataupun sering apa namanya kurang memahami karena eh, delay respon dan sebagainya. Sementara kalau komunikasi langsung kita bisa tahu ya kalau mereka nggak sesuai dengan yang kita sampaikan mereka bisa bertanya misalnya. Sehingga context of message and customer benefit itu penting. Kemudian channel and communication capability audience ya. Kita akan melihat juga channelnya atau medianya disesuaikan ya dengan kapabilitas dari audiens kita tadi yang saya sampaikan tadi. Sesuaikan ya medianya apa, konteks pesannya seperti apa sehingga tepat nanti ya. Dan yang paling penting adalah ketika kita menyampaikan ya berkomunikasi di dalam internal organisasi itu harus bisa melihat kredibilitas dari si komunikator. Yang sampai eh, yang kita pilih itu bukan komunikator yang profesional, apalagi komunikator yang bisa dipercaya ya, karena nanti itu akan mempengaruhi konten pesannya dan audiens juga mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mau mendengarkan ya, karena mereka tidak percaya pada komunikatornya. Komunikator tidak memiliki kredibilitas yang baik, gitu. Sehingga harapannya ketika itu sudah kita ada konsistensi, continuity, context of message and customer benefits, channel of communication and capability audience ya. Dan yang penting lagi adalah kredibilitas dari komunikatornya itu menjadikan komunikasi di internal organisasi menjadi efektif ya. Sehingga tadi fungsi tujuan apa bahwa komunikasi itu bisa memberikan motivasi, bisa saling koordinasi, bisa saling memberikan masukan, aspirasi ya dari atas pimpinan pada pimpinan itu akan bisa terwujud ya dan juga akhirnya nanti pemerintah dalam hal ini itu bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publiknya karena komunikasi di internal mereka juga sudah sangat kondusif. Oke ya teman-teman, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Silakan nanti Anda akan apa namanya membaca kembali begitu ya PPT yang sudah saya sampaikan dan juga materi yang saya sampaikan intinya komunikasi internal organisasi di pemerintah itu sangat penting gitu ya. Itu akan sangat mendukung bagaimana pemerintah atau humas pemerintah memberikan pelayanan public service kepada publiknya, pada stakeholdernya ya. Dan juga memiliki fungsi salah satunya adalah memotivasi, kemudian saling berkoordinasi, bekerja sama dan juga memberikan pengaruh kepada pemerintah gitu ya terhadap reputasi atau citra positif karena mereka bisa bekerja lebih baik karena tadi iklim komunikasi di internal organisasinya sangat kondusif ya. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau apa namanya Anda kurang memahami nanti bisa kita ketemu di minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.